Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, ketemu kembali dengan Ujang Suhana. Dan sekarang ini sedang heboh, sedang viral, boleh dikatakan bahasa sekarang, sedang viral bahwa kelangkaan minyak goreng itu di mana-mana. Di seluruh Indonesia itu langka. Nah, oleh karena itu bahwa ini heran gitu ya, bingung bahwa Indonesia itu adalah merupakan salah satu perkebunan sawit terbesar di dunia dan merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Sampai impor pun adalah sangat tinggi. Gitu. Tetapi kenapa untuk kebutuhan dalam negeri ini sangat ironis. Bahkan minyak goreng sekarang di toko, di swalayan, di mall itu sulit didapatkan. Gitu. Nah, oleh karena itu, maka satu-satunya untuk bisa menimbulkan lagi supaya masyarakat tidak kesulitan, terutama para ibu-ibu, tidak selalu mengeluh setiap hari mau masak tidak ada minyak goreng, sehingga eh, selalu menggerutu di dapurnya bahwa di pasar tidak ada minyak goreng, di swalayan tidak ada minyak goreng, di Indomaret, di Alfamaret, di mall juga kesulitan. Padahal kelapa sawit itu diproduksi dan perkebunannya terbesar di dunia yang ada di Indonesia itu adalah. Dan ini sangat ironis. Nah, oleh karena itu, respect dari yang saya sampaikan atau saya menyampaikan kepada pemerintah, baik itu pemerintah daerah, kabupaten kota, provinsi, termasuk pusat, harus diadakan sidak kepada gudang-gudang. Kemungkinan ada indikasi atau terindikasi atau ada dugaan kemungkinan ini ada penimbunan gitu. Berarti dia tidak benar-benar melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan gitu ya. Gitu. Atau PP Nomor 29 Tahun 2001 tentang penyelenggara bidang perdagangan. Berarti sudah keluar dari aturan itu, dari undang-undang tersebut. Nah, oleh karena itu, penimbunan ini sangat dilarang, penimbunan barang. Gitu. Ini nanti akan masuk kepada ranah pidana. Gitu. Ada Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951. Ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Ada PP Nomor 17 Tahun 2015 gitu, yang mengatur tentang penimbunan barang. Ada aturannya. Dan ini pemerintah daerah, kabupaten kota, provinsi, termasuk pemerintah pusat harus diadakan sidak yang bekerja sama dengan pihak kepolisian, pihak TNI atau TNI Polri lah istilahnya lah begitu ya. Ini harus sidak kepada gudang-gudang di mana para grosir, di mana para perdagangan besar ini menyimpan barang tersebut. Karena keyakinan saya ini pasti ada penimbunan barang. Karena tidak mungkin lah produksi yang begitu besar barang tidak keluar. Kemana keluarnya kalau tidak ditimbun? Dengan hal penimbunan tersebut, maka itu sudah jelas ada aturannya. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dengan PP Nomor 7 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 pada pasal 107 ini sudah diatur bagi siapapun yang menimbun barang ini bahwa akan dikenakan penjara 5 tahun atau denda 50 miliar rupiah. Akan tetapi bukan masalah denda dan 50 miliar, ini merupakan salah satu tindak kejahatan juga gitu. Karena nanti akan merugikan barang di pasaran dan akan menimbulkan fluktuasi harga yang tidak jelas, pasti akan meroket naik gitu ya. Dengan tidak ada barang di pasaran pasti harga akan naik. Nah, oleh karena itu bahwa sudah diatur di dalam pasal-pasal tersebut atau di dalam undang-undang tersebut
baik itu di Undang-Undang Nomor 7 Pasal 107, baik di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 52, Pasal 53, Junto Pasal 133, termasuk di PP Nomor 17 Tahun 2015 adalah sudah mengatur Pasal 64, 65, 66 sampai 67. Ini tentang aturan penimbunan barang. Ya, sudah jelas aturannya, 5 tahun penjara dan denda 50 miliar. Di dalam hukum dagang Islam juga penimbunan barang dilarang. Ada larangannya di dalam dagang yang hukum Islam itu. Diatur di dalam surat Al-Baqarah ayat 279, diatur di dalam surat Al-Hajj ayat 78, diatur di dalam surat Al-Maidah ayat 2 dan surat At-Taubah ayat 35 dan ayat 34. Itu yang mengatur. Silahkan saja nanti ini bisa dibuka benar atau tidak. Itu menurut hemat saya. Dan ada salah satu keterangan hadis Nabi Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata atau bersabda, barang siapa yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan untuk merusak harga pasar sehingga naik secara tajam, maka ia telah berbuat salah atau berbuat dosa. Ini yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Dan ada satu hadis lagi yang menerangkan, siapa yang merusak harga pasar sehingga harga tersebut melonjak tajam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menempatkan di dalam api neraka pada hari kiamat. Ini yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Malik. Oleh karena itu jangan sekali-kali para pedagang, para pelaku usaha, para bos-bos supermarket, Indomaret atau Mall dan swalayan, jangan coba-coba untuk menimbun barang. Dan menurut ulama mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Jidiyah dan Imam Al-Qasaini, ahli fikih mazhab Hanafi, ihtikar hukumnya haram karena telah mengingkari ajaran syara atau ajaran Islam. Ini di dalam hukum Islam. Dan termasuk perbuatan yang banyak madorot atau membawa madorot besar bagi banyak orang. Nah, oleh karena itu, hentikan. Saya menghimbau kepada seluruh para pelaku atau para oknum, ini kita berbicara oknum, para oknum pengusaha yang sengaja menimbun barang berupa minyak goreng. Ingat, di dunia ada hukuman penjara dan dendanya. Itu 5 tahun penjara dan 50 miliar. Di akhirat akan ada yang menunggu, yaitu nanti di hari kiamat, api neraka. Nah, oleh karena itu, baik itu secara hukum nasional negara Republik Indonesia maupun hukum Islam, bahwa berdagang kita harus baik dan benar dengan jujur, dan penimbunan dilarang baik oleh negara atau hukum negara maupun hukum Islam. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi para semua pihak, khususnya bagi diri saya pribadi, dan umumnya bagi para oknum pelaku penimbunan barang berinsafah. Kasihan masyarakat Indonesia, terutama ibu-ibu, termasuk istri saya juga kesulitan. Termasuk istri saya kesulitan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.